Komitmen mutu merupakan nilai dasar yang penting dimiliki oleh seorang ASN. Tanpa komitmen mutu, pelayanan publik tidak akan berjalan dengan maksimal. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan meresume pembelajaran yang telah saya pelajari mengenai komitmen mutu. Perkenalkan, nama saya Cecep Imam Budi Rahayu, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, gelombang 10 angkatan 54 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum pembelajaran mengenai komitmen mutu. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian komitmen mutu. Yang kedua, nilai dasar komitmen mutu. Dan yang ketiga, aktualisasi komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan wujud layanan ASN kepada masyarakat. Ini dapat dilihat pada seseorang yang bekerja bersemangat, tidak ingin menyia-nyiakan waktu, serta hasil karyanya dapat dilihat oleh masyarakat. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Sebagai ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Sehingga masyarakat sebagai stakeholder merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Terdapat 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu, antara lain efektif. Efektif yang berarti berhasil guna, sasaran dapat dicapai hasil sesuai rencana atau target. Efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Selanjutnya, efisien. Efisien berdaya guna dan dapat menjalankan tugas serta mencapai hasil tanpa menimbulkan pemborosan, sehingga hemat waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Selanjutnya, inovasi. Inovasi merupakan penemuan sesuatu yang baru atau mengandung kebaruan, mewujudkan ide kreatif menjadi hasil pekerjaan serta kemampuan untuk menciptakan atau melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Terdapat 3 urutan kegiatan dalam rangka mencapai inovasi, antara lain semangat belajar, kreativitas, dan imajinasi. Inovasi perlu dilakukan agar dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang dipicu oleh pergeseran selera pasar, meningkatnya harapan dan daya beli masyarakat, gaya hidup, kesejahteraan, ekonomi, pengaruh globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya, orientasi mutu. Orientasi mutu mengarahkan semua upaya dalam rangka memuaskan pelanggan atau publik. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur hasil capaian kerja. Selain itu, mutu juga sebagai pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh lembaga sejenis. Tanpa indikator di atas, akan terjadi pemborosan tenaga, waktu, dan anggaran. Namun, hasilnya tidak berguna. Hasil kerja dapat menjadi lebih baik jika dilakukan secara efektif, efisien, dan inovatif. Sebaliknya, jika hasil kerja kurang memuaskan, berarti terdapat sesuatu yang tidak efektif, tidak efisien, atau tidak inovatif. Jika ada yang menyampaikan kritik atas hasil kerja kita, hal tersebut menandakan bahwa pekerjaan kita belum memuaskan. Seharusnya kita mulai mencari cara bagaimana memperbaiki mutu kinerja kita. Seseorang yang komitmen terhadap mutu
hasil pekerjaannya harus siap menerima koreksi dan perbaikan untuk memenuhi tuntutan pelanggannya. Jika tidak, maka kita tidak mampu menghadapi globalisasi yang sangat kompetitif. Adapun aktualisasi komitmen mutu yang saya lakukan di tempat kerja saya, yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti yang tercantum dalam kurikulum 2013, bahwa yang berperan aktif dalam pembelajaran adalah siswa, sementara guru hanya sebagai fasilitator saja. Guru hanya menyediakan permasalahan, siswalah yang mencari sendiri solusi pemecahan masalahnya, seperti pada metode discovery learning, inquiry learning, problem-based learning, dan sebagainya. Kemudian, pembelajaran juga harus dirancang agar siswa mau berinovasi dalam membuat karya, tugas maupun pemikiran, sehingga dapat meningkatkan kualitas kemampuan siswa. Yang kedua, menggunakan fasilitas, alat bantu secara efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran, ketika menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang efektif, bahkan tidak monoton, menarik, dan isi materinya mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnya. Sebagai pendidik dan pengajar, kita harus mengetahui semua kemampuan siswa kita, baik dari latar belakang maupun kebiasaan siswa di kelas. Kemampuan siswa yang beragam, ada yang cepat, sedang, dan bahkan lambat dalam menerima informasi pembelajaran. Maka, kita sebagai guru harus memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing, karena setiap individu mempunyai kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Dan yang keempat, mengarahkan ke pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi yang tinggi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalahnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.